Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel YouTube gua. Enjoy my band, enjoy banget. Oke. Aduh. Kita langsung ke ceritanya, bro. Oke, let's go. Jadi, bro, gua akan menceritakan kepada kalian sebuah cerita yang berjudul KKN di Desa Sinden. Tanpa banyak chat 3 atau chat cicu, kita langsung ke ceritanya. Let's go. Singkat cerita, dimulai dari terminal kecil di daerah pegunungan Jawa Tengah. Lima mahasiswa KKN, sebut saja si Bagas, Ayu, Ima, Mela, dan Levi, memesan mobil menuju lokasi KKN. Jadi, bro, ada 5 orang siswa yang bertugas KKN akan menuju ke lokasi KKN, nyewa mobil, bro, begitu. Kita lanjut. Mobil tua itu berderit pelan saat melaju. Bannya memantul di jalan berbatu. Sementara angin dingin gunung menerpa wajah mereka. Keluh si Lepi berkeluh gitu. Ini beneran jauh banget, kata si Lepi. Jawab si Bagas. Namanya juga KKN, bro. Terpencil, kata si Bagas. Kita lanjut. Pemandangan sepanjang jalan mulai berubah. Perumahan warga makin jarang, digantikan kebun pinus, tanah bersemak, dan kabut tipis yang menggantung seperti tirai. Sopir mobil tersebut, seorang bapak berwajah keras namun ramah, hanya berkata singkat, "Bentar lagi sampai, Dek. Gapura kampungnya sebentar lagi kelihatan," kata si bapak sopir. Tak lama kemudian, mobil berhenti mendadak. Sopir menunjuk ke depan. Itu dia kampungnya, Dek. Kampung Sinden," kata si bapak. Kelima mahasiswa tersebut melongok dari bak belakang. Sebuah gapura kayu tua berdiri sendirian, kusam, sebagian papan lapuk. Namun ukiran masih terbaca jelas, bertulisan Kampung Sinden. Si imam berbisik, setengah bercanda namun suaranya terdengar tegang. "Kayak masuk set film horor," kata si imam. Kemudian Pak Kadus dengan senyum hangat lalu membawa mereka menyusuri jalan kecil menuju rumah kosong di ujung kampung. Rumah yang kemudian menjadi tempat tinggal mereka selama KKN. Jadi, setelah rombongan mahasiswa KKN itu menemukan atau nyampe di lokasi KKN, tepatnya di Gapura Desa Kampung Penari, mereka disambut lah sama si kepala dusun.
Diantarlah mereka ke tempat sementara tinggal mereka selama KKN. Ngerti gak bro? Gua lanjut. Pak Kadus bilang kepada mereka, maaf ya, cuma ini yang bisa dipakai, kata Pak Kadus. Mereka pun mulai membersihkan rumah, mencoba menertawakan suasana yang aneh. Namun, ketika Mela pergi mengambil air ke belakang, langkahnya terhenti. Di dekat sumur, ia melihat siluet seorang wanita bersanggul besar, berkain batik, menari perlahan seperti sinden dalam pertunjukan wayang. Saat Mela berkedip, sosok itu lenyap begitu saja. Jadi gini bro, waktu mereka sampai di rumah yang mereka mau tinggal, si Mela ke belakang ambil air bro. Terus si Mela kayak melihat seorang yang nari gitu bro. Tapi pas begitu memejamkan mata, kok gak ada hilang. Nah, di sini titik keneriannya mulai terasa bro. Kita lanjut. Ia memutuskan diam di tempat asing seperti ini. Ya tidak mau panik duluan. Jadi si Mela dipendem lah rasa takut itu bro. Dia nggak mau panik duluan gitu. Sore hari, Pak Kadus datang memberi peringatan tegas. Jangan keluar selepas maghrib dan abaikan jika mendengar gamelan, kata Pak Kadus. Disambung kata Pak Kadus, katanya, malam ini mereka berkeliaran, kata Pak Kadus. Singkat cerita, 3 hari berikutnya gangguan kecil muncul. Lepi merasa ada yang meniup telinganya. Ayu dan Ima mencium melati tanpa asal. Mereka menganggapnya halusinasi. Jadi 3 hari berlanjut, mereka mendapatkan gangguan-gangguan kecil bro. Mereka udah mendapatkan gangguan-gangguan kecil. Contohnya si Lepi merasa ada yang meniup telinganya. Dan si Ima dan Ayu mencium bau melati tanpa ada ciri-ciri kembang melati bro. Tapi mereka hiraukan, mereka menganggapnya halusinasi bro. Gua lanjut. Malam kelima, tepat tengah malam, suara gong dan kendang terdengar dari kejauhan, diikuti lantunan sinden yang merdu namun mencekam. Suara itu makin dekat. Bagas melarang keluar, tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. Di sini salahnya. Akhirnya mereka sepakat hanya melihat di teras saja. Lalu tanpa sadar mereka melangkah lebih jauh menuju pohon yang sangat besar. Di sana mereka melihat puluhan sinden dan penari tradisional melari melingkar.
Mata terpejam, senyum tipis menghiasi wajah pucat mereka. Di tengahnya, seorang sinden berselendang merah memimpin tarian. Jadi gini bang, si Pak Kadus padahal udah mewanti-wanti kalau ada suara gendang atau gong, mereka hiraukan saja. Karena apa? Karena mereka bakal berkeliaran gitu bro. Namun pada hari kelima si mahasiswa-mahasiswi ini tidak mengindahkan himbauan dari Pak Kades bro. Jadi rasa penasaran mereka saat mendengar suara gong sama kendang mengalahkan semuanya bro. Terus mereka ngomongnya pengen lihat dari teras saja bro. Namun tanpa mereka sadari, mereka berjalan lebih jauh dan tidak terasa mereka sampai di pohon yang begitu besar. Di depan pohon terdampak banyak penari-penari dan di tengahnya ada ketua penari bro. Sampai di sini paham. Kita lanjut. Saat musik berhenti, semua kepala menoleh ke arah mereka. Salah satu sinden itu bilang kepada mereka, "Kalian datang, kami sudah menunggu," kata salah seorang sinden. Para sinden itu berubah mengerikan. Kulit pucat, mata hitam pekat dan mulai mendekat. Mereka terlari terbirit-birit, tapi kabut membuat jalan berubah asing. Lepi terjatuh dan lenyap diseret para sinden. Ima terpikat, tersenyum kosong, lalu berjalan ke arah para penari. Bagas mencoba menariknya, namun disergap dari belakang. Jadi bro, pada saat penari sinden itu bilang, "Kalian sudah datang, kami sudah menunggu," para sinden itu berubah menjadi mengerikan. Kulit mereka pucat, mata mereka hitam pekat, dan mereka berlari menuju mahasiswa yang tadi bro. Si Lepi udah diseret dan si Ima wajahnya tampak kosong, terus terlihat kosong gitu berpikirannya, seolah-olah si Ima terpengaruh sama mereka. Sinden-sinden itu bro mau dibawa ke dunia para sinden kayaknya bro. Si Bagas mencoba menarik si Ima, tetapi si Bagas disergap dari belakang bro. Sampai segini ketangkep gak? Kita lanjut. Hanya Melania dan Ayu yang tersisa. Ketika Ayu terjatuh, para sinden langsung mengelilinginya. Tubuhnya diseret masuk ke formasi penari. Dengan putus asa, Mela berlari sendirian, menembus kabut hingga melihat gapura kampung dan terus berlari sampai pingsan di jalan raya. Jadi gini bro, yang berlima tadi, mahasiswa yang berlima tadi, yang ketiga udah dibawa, yang satunya udah terseret. Tinggal nyisa si Mela dan si Ayu bro. Ketika si Ayu terjatuh, para sinden langsung dikelilingi si Ayu bro. Terus si Mela
lari terus bro sampai melihat gapura yang besar tadi, sampai si Mela jatuh di jalan raya bro. Terus kita lanjut. Paginya ia ditemukan dalam keadaan syok berat. Saat polisi dan Pak Kadus mengecek lokasi, tak ada jejak kelantaran atau tak ada jejak ada acara gitu, udah ngerti gak? Tak ada tanda-tanda teman-temannya, bahkan barang-barang mereka pun hilang seolah tak pernah ada, hanya arang melati yang tertinggal. Jadi gini bro, pas saat polisi dan Pak Kadus mengecek lokasi, buat kalian yang nggak tahu Kadus bro, jadi Kadus itu kepala dusunnya bro, kepala dusun. Jadi yang mengatur, yang mengelola dusun itu adalah Pak Kadus gitu bro. Oke, ngerti gak? Di saat Pak Kadus dan polisi mengecek lokasi, nggak ada tanda-tanda pegelaran atau nggak ada tanda-tanda acara, bahkan teman-temannya pun nggak ada. Teman-teman si Mela ya bro, kan si Mela ketemu di jalan bro, temukan lagi, udah shock berat. Hanya ada orang melati yang tertinggal gitu bro. 4 mahasiswa itu hilang tanpa jejak, seakan menjadi bagian dari para penari yang menghuni kampung sinden. Dan Mela, satu-satunya yang selamat, hanya bisa bertanya, apakah mereka kini menari bersama makhluk-makhluk itu, kata si Mela. Dalam balutan kostum sinden selamanya, kata si Mela. Jadi yang bisa disimpulkan dari cerita yang gua tadi ceritain gini bro, ada 5 orang mahasiswa bro yang mau melakukan tugas KKN gitu bro, ke desa-desa gitu bro. Singkat cerita, mereka ditugasin ke desa yang namanya desa penari gitu bro, yang dibawa oleh supir truk atau supir mobil gitu bro, yang dimana si supir itu juga udah kelihatan aneh gitu bro. Anehnya gimana bang? Anehnya di fisiknya juga aneh, terus ngomongnya juga agak dingin gitu bro, kayak yang kerasukan lah gitu bro. Nah, singkat cerita, si mobil itu berhenti tiba-tiba si mobil itu berhenti di sebuah gapura yang kayak yang udah lapuk gitu bro, tapi tulisan gapuranya masih ada bro, namanya Gapura Desa Penari bro. Singkat cerita, disambutlah para mahasiswa itu oleh kepala dusun dan diantarkanlah oleh kepala dusun itu ke rumah yang mau dijadiin tempat tinggal sementara mereka bro. Nah, singkat cerita, salah satu dari 5 KKN tadi, yang mau KKN tadi, mahasiswa tadi, udah merasakan keanehan pada saat dia mau ke ngambil air ke WC gitu bro. Udah merasa keanehan. Keanehannya apa Bang Ben? Keanehannya gini bro, dia melihat banyak penari, tapi pas di kedipan kedua kali udah pada gak ada. Nah, kanan pertama balik lagi lah,
Terus Pak Kades memberi peringatan atau sejenis, memberi pantangan lah. Kata Pak Kades gini, bro, kalau kalian mendengar sebuah gong atau sebuah gendang, jangan hiraukan. Terus kalian jangan keluar maghrib karena mereka bakalan datang, kata Pak Kades. Dijawab, siapa? Nah, di hari ketiga mereka mendengar suara aneh itu. Terus mereka itu yang mahasiswa yang berlima itu, mereka itu mendengar. Terus mereka penasaran, dan penasaran itu mengakibatkan kelalaian. Terus tidak mengindahkan apa kata Pak Kadus. Terus mereka menentang apa pantangan yang Pak Kadus sudah bilang. Nah, akibatnya apa, Bang? Akibatnya mereka diculik atau mereka diseret oleh para makhluk yang ada di sana, bro. Makhluk itu sejenis apa, Bang Ben? Makhluk itu sejenis orang-orang yang menari di bawah rindang pohon beringin besar banget. Tengah-tengahnya ada ketua yang sejenis ketua lah, atau pemimpin yang penari tadi, bro. Jadi ada pohon gitu, bro, di bawahnya ada yang nari-nari, di tengahnya ada ketua. Nah, ini nih yang bahayanya nih, ketua ini kayaknya, bro. Nah, mereka tanpa sadar mereka melangkah sampai ke tempat beringin itu, yang bawahnya ada yang nari itu. Terus yang para penari itu bilang, kalian udah datang, kami menunggu kalian. Ya sudah, mereka bilang gitu. Wajah penari yang tadi, yang elegan, yang cantik-cantik, berubah seketika menjadi menyeramkan. Mereka menghampiri yang kelima orang tadi, satu-satu diambil. Singkat cerita, satu-satu diambil. 4 diambil. Si Mela yang selamat 1. Si Mela lari ke gapura, balik lagi. Terus si Mela bukan berhenti, si Mela jatuh di jalan. Terus besoknya si Mela ditemukan oleh Pak Kadus sama Pak Polisi, dan Pak Polisi sama Pak Kadus gak melihat adanya pagelaran acara wayang atau acara nari. Si Mela langsung shock, langsung bertanya, apakah teman-teman saya dibawa sama makhluk yang menyeramkan kemarin, kata si Mela. Begitu, bro, ceritanya. Oke. Jadi kesimpulan yang gue bisa berikan, bro, kalau lu mau selamat atau lu keluar kota atau lu berkelana atau kalian atau kalian diam di tempat orang lain, maka kalau ada larangan ya kalian patuhi. Kalau ada pantangan kalian indahkan, bro. Karena apa? Karena mereka memberitahu, karena mereka sayang, gak mau
kalian kecelaka, gak mau mereka gak mau melihat kalian celaka bro. Begitu bro, tetap sopan, tetap jaga attitude gitu bro ya. Mungkin segitu aja bro cerita hari ini. Thank you yang udah subscribe, thank you yang udah nonton, thank you yang udah like, thank you yang udah komen bro. Sama gua minta bantuan kalian, support gua dengan cara apa Bang Ben? Dengan cara bagiin video gua yang video ini launchingnya, biar apa? Biar kalau ada video baru gua bakal notif, bakal ada notif gitu bro ya. Support gua supaya bisa cepat dimonet, supaya bisa panjang umur, mudah rezeki. Semoga apa yang kalian semogakan cepat terkabul gitu bro. Thank you buat kalian semua. Selamat beristirahat. Semoga menghibur. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Enjoy my band, enjoy banget. Thank you, bye bye.